Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi, Nak, dan belajar bersama-sama dengan video ini. Oke, untuk kesempatan kali ini sebelumnya Bu Usul ingin bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Itulah seperti yang Bu Usul harapkan, kalian sehat, jadi bisa belajar dengan maksimal karena sehat ya, Nak ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar surat Al-Falaq. Tidak hanya belajar menghafal, tapi dengan membahas artinya. Oke, nih ya, anak bisa lihat di depan sudah terlihat. Sebelum kita lanjut ke surat penjelasan Al-Falaq selanjutnya, kita lihat dulu untuk Al-Falaq artinya waktu subuh, terdiri dari 5 ayat. Karena diturunkan di kota Mekah, maka surat ini disebut surat Makkiyah. Insya Allah anak-anak tidak lupa ya, dalam Al-Quran hanya ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah saja. Dan surat Al-Falaq ini urutan surat ke 113, diturunkan di kota Mekah gitu. Ya, disebut surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Insya Allah anak-anak sudah hafal ya. Kalaupun lupa karena dulu di kelas 1 pernah menghafal, insya Allah ketika kalian ingin mengulang kembali, mereview kembali hafalan kalian lupa, insya Allah lebih mudah karena sudah pernah hafal. Di sini kita akan membahas arti dari per ayat dan juga arti dari per kata. Kita baca dulu ya surat Al-Falaqnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, anak-anak sudah melihat ya, di depan kalian ini ada penjelasan dari kenapa diturunkannya surat Al-Falaq. Jadi sebenarnya semua surat yang ada di Al-Quran itu tidak serta-merta asal diturunkan, tidak. Semua punya ceritanya sendiri, sebab diturunkannya itu kenapa. Nah, dari surat Al-Falaq ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan perlakuan jahat dari orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asham, ya. Karena tidak suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengirimkan sihir. Sihir tersebut berjumlah 11 ikatan, 11 buhul namanya ya. Nah, setelah kejadian itu, Rasulullah itu tidak merasa kalau terkena sihir, cuma merasa badannya itu kok aneh, kok beda. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh malaikat kalau beliau terkena sihir. Nah, dengan adanya cerita tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat An-Nas dan Al-Falaq. Surat An-Nas dan Al-Falaq diturunkan secara bersamaan. Tidak bareng langsung, tidak, tetapi secara bersamaan. An-Nas dulu, baru kemudian tidak lama kemudian surat Al-Falaq.
Karena ada beberapa surat diturunkannya dengan jarak yang agak lama. Tapi kalau An-Nas dan Al-Falaq bersamaan. Surat An-Nas kan 6 ayat. Surat Al-Falaq 5 ayat. 6 tambah 5 11 ayat. Jumlahnya sesuai dengan ikatan sihir tersebut yang berjumlah 11 ikatan. Nah, akhirnya Rasulullah membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Ayat pertama surat An-Nas dibaca, hancurlah satu ikatan sihir tersebut. Selanjutnya Rasulullah membaca sampai selesai surat Al-Falaq, maka hancurlah, lepaslah semua ikatan sihir yang ada pada tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat Al-Falaq ini ya nak ya, dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak boleh lupa meminta perlindungan kepada Allah dari mulai waktu subuh sampai nanti malam, pagi, dan selanjutnya. Setiap detiknya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tanpa kita meminta, Allah itu akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada seluruh makhluknya. Tetapi sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, rasa bahwa kita itu butuh Allah, makanya kita meminta perlindungan kepada Allah. Oke, next. Ini kita lanjut ke arti dari surat Al-Falaq per ayat. Anak-anak bisa baca ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Surat ini mengingatkan kita bahwa kita itu tidak tahu dari arah mana kejahatan akan datang kepada kita. Entah itu dari manusia yang tidak suka dengan kita, entah itu dari memang hal-hal yang gaib yang kita tidak pernah bisa melihatnya. Kita tidak mengetahui itu semua. Makanya ketika hendak tidur kita disunahkan membaca 3 qul, surat Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Kita minta perlindungan kepada Allah karena dalam keadaan tidur kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi jika kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selalu dalam perlindungan Allah. Biarpun ada yang jahat, insya Allah tetap terlindungi, ya. Yang penting kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Tugas manusia, tugas kita adalah berbuat baik. Selebihnya yang tidak baik atau hal-hal yang buruk serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak perlu membalasnya. Lanjut, kita akan membahas arti dari perkata. Nah, ini anak-anak bisa lihat. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi, dengan Rabbi, Tuhan, al-falaq, waktu subuh, min, dari syari, kejahatan, ma, apa. Oke, sebentar. Khalaq, dia ciptakan, wa, dan siangin, malam, idza, apabila
An-nafasati, tukang sihir perempuan yang menghembuskan bulbul, ya. Karena mungkin dulu tukang sihir kebanyakan wanita atau perempuan, makanya di sini disebutkannya wanita. Padahal sebenarnya tukang sihir itu ada laki-laki dan ada pula yang perempuan. Yang terpenting tugas kita adalah beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi pada al-uqad bulbul hasidin, orang yang dengki, hasad dia yang dengki. Nah, anak-anak bisa lihat seperti yang Bu Husnul pernah sampaikan dalam surat Al-Falaq, kita akan mencari huruf kolom 1, 2 dan kolom 3. Masih ingat ya kolom 1? Bi dengan ka seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Coba anak-anak lihat, adakah huruf kolom 1 dalam surat Al-Falaq? 1, 2, 3. Oke. Ada ya? Coba lihat itu. Bi dengan, ketemu kan? 1. Mana lagi? Oke, di bawahnya a'udzu, min dari. Nah, ketemu 2. Masih ada lagi? Oke ya. Untuk kolom 1 kita sudah menemukan 2 huruf. Coba sekarang yang kolom 2. Ya nasoba. Oke ya. Coba anak-anak lihat. Yang tulisannya ya di depan layar kalian. Ada apa tidak? Dari atas sampai bawah, pojok kanan, pojok kiri, adakah ya? Betul, tidak ada ya. Sekarang kolom 3, illa. Coba, ada enggak tulisan illa yang artinya kecuali? Oke, tidak ada ya. Berarti kolom 2 dan kolom 3 tidak ada pada surat Al-Falaq. Hanya ada kolom 1 bijari, dan itu pun tidak semua huruf ada di surat ini. Oke anak-anak, sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan dan semoga kalian sekeluarga selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.